Baik, sebelumnya kita akan membuat slider crank mekanisme atau mekanisme ankle slider. Untuk contohnya seperti ini. Ini untuk contohnya. Nah, selanjutnya kita ke file untuk pembuatannya new, lanjut menggunakan standar mm. Yang pertama kita new sketch. Selanjutnya kita membuat circle atau lingkaran yang berukuran 75. Dilanjut ukuran kedua 70. Dan dilanjut kita buat lingkaran lagi yang ukurannya 5 cm. Setelah itu finish. Selanjutnya kita akan melakukan extrude. Kita menggunakan ukuran 5 cm atau 5 mm. Setelah itu lingkaran yang ini kita extrude keluar, ukurannya 5 juga. Selanjutnya yang tengah kita extrude dengan ukurannya yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan. Untuk warnanya kita opsional. Yang ini dilakukan pewarnaan juga. Selanjutnya lingkaran yang besar kita lakukan pewarnaan juga. Setelah itu kita melihat contoh yang kedua atau membuat part yang kedua. Lanjut kita membuat new. Setelah itu kita menggunakan standar mm. Lanjut new sketch. Yang pertama-tama kita menggunakan circle yang berukuran 10. Setelah itu dilanjut kita dengan membuat garis atau line yang berukuran 10. Kita menggunakan circle membuat lingkarannya berukuran 10. Selanjutnya kita kasih lanjut ke dimensi. Ukurannya kita menggunakan 100. Kita delete ukurannya yang tadi. Setelah itu kita membuat line atau garis. Lanjut yang bawah kita ukur juga dengan ukuran yang sama seperti di atas. Setelah itu kita gabungkan. Selanjutnya kita trim untuk garisnya. Kita trim. Sebelahnya kita trim juga. Selesai. Selanjutnya kita membuat lingkaran lagi yang
yang berukuran 5. Dilanjut kita membuat lagi berukuran 5, dan yang terakhir kita membuat lagi dengan ukuran yang sama. Lanjut kita kasih garis atau dimensi yang berukuran 35. Selanjutnya kita selesai. Nah, setelah itu kita melakukan extrude. Untuk extrude-nya ini kita menggunakan ukuran 5. Selanjutnya kita membuat part yang ketiga, atau kita membuat baloknya atau kotaknya. Lanjut yang pertama new, suri biasa, lanjut menggunakan standar mm. Setelah itu kita menggunakan new sketch. Yang pertama kita menggunakan rectangle yang berukuran kita menggunakan ukuran 50. Dilanjut untuk tingginya kita menggunakan 20, lebarnya 50. Setelah itu selesai atau finish. Lanjut kita melakukan extrude. Untuk ukurannya kita menggunakan 20. Kita lanjut akan membuat lingkarannya. Kita menggunakan circle. Kita ambil garis bantunya dan kita membuat lingkaran yang berukuran 10. Kita membuat lingkaran yang berukuran 5. Selanjutnya kita ukur tingginya, kita menggunakan 10, dan lebarnya kita menggunakan 10 juga. Setelah selesai kita finish. Kita lanjut extrude. Menggunakan 5 ukurannya. Setelah itu kita warnai. Untuk warnanya kita opsional. Lanjut kita pilih warna, kita menggunakan warna merah. Setelah itu kita membuat part yang terakhir, atau kita membuat part yang keempat. Untuk contohnya seperti itu. Setelah itu lanjut kita ke file new. Setelah itu kita menggunakan standar mm. Lanjut ke start atau new sketch. Setelah itu kita menggunakan rectangle. Untuk ukurannya kita lebar menggunakan ukuran 210. Lanjut untuk tingginya kita menggunakan ukuran 20. Setelah itu kita buat lagi menggunakan rectangle. Bisa juga menggunakan len, tapi lebih mudah menggunakan rectangle supaya cepat. Lanjut kita ukur lebarnya, ukurannya 122,5. Untuk tingginya kita menggunakan 20. Dan kita lanjut, ukurannya yang situ 5 jaraknya.
Selanjutnya untuk tingginya kita dilanjut lagi ke finish atau selesai. Baik, untuk selanjutnya kita extrude dengan ukuran, kita menggunakan ukurannya 20. Setelah itu lanjut kita membuat project geometri, lalu kita menggunakan circle untuk membuat lingkarannya. Untuk ukurannya kita menggunakan ukuran 5 cm. Untuk lebarnya kita menggunakan 30. Dilanjut. Setelah itu kita baik, untuk selanjutnya kita melakukan assembly. Yang pertama-tama kita ke file, lanjut new, kita menggunakan standar mm. Setelah itu kita ambil per partnya, kita ambil per lingkarannya. Ini untuk part yang pertama. Selanjutnya kita ambil lagi part yang kedua. Untuk ini part yang kedua. Selanjutnya kita ambil lagi part yang ketiga. Kita taruh di sini dulu part yang ketiga. Selanjutnya kita gabungkan menggunakan masthead, kita pencet, cari kita dalemannya untuk menggabungkan antara lingkaran dan garisnya. Kita pilih dulu. Baik, setelah tergabung, setelah selesai gabung, kita lanjut untuk menggabungkan selesai. Selanjutnya setelah selesai kita lanjut untuk untuk menggabungkan part yang ketiga dan kita gabungkan ke part yang kedua. Baik, kita pilih dulu untuk garisnya dan kita gabungkan. Setelah itu selesai. Baik, ini sudah selesai penggabungan.
Jadi kita lanjut ambil part yang terakhir atau part yang keempat. Kita ambil. Oke, yes, kita taruh part yang keempat atau part yang terakhir. Kita ukur dulu, kita paskan. Setelah pas, dilanjut kita constrain atau menggabungkan. Kita cari titiknya dulu. Untuk titiknya kita sudah ketemu, dilanjut kita gabungkan ke part yang pertama. Kita cari dulu untuk garisnya. Kita paskan dulu. Lanjut constrain. Kita cari pergarisnya yang pas ini di mana. Kita pencet, selanjutnya kita pasangkan ke part yang keempat. Nah, ini udah pas, tapi itu kebalik, jadi kita balik dulu supaya pas lagi. Lanjut untuk menggabungkan. Ini masih kurang pas, jadi kita paskan dulu. Setelah itu selesai, ini sudah digabungkan semua untuk part 1, part 2, part 3, dan part atau part yang terakhir. Lanjut. Kita paskan lagi. Selesai. Dan kita sudah menggabungkan semuanya untuk part-partnya. Setelah itu kita coba dulu. Ternyata masih belum gabung. Lanjut kita gabungkan lagi. Ke part yang keempat. Nah, ini sudah pas.
Kita coba lagi. Kita cari titik kesalahannya. Kita gabungkan. Selanjutnya, ternyata part yang ketiga masih ada yang belum gabung. Kita constrain lagi. Kita coba cari lagi untuk yang pasnya di mana. Baik, kita coba lagi. Baik, untuk selanjutnya kita membuat DWG-nya. Lanjut kita file new, setelah itu kita ke ISO DWG. Dilanjut untuk setnya ISO, setelah itu edit. Dilanjut, setelah selesai kita paskan. Selesai. Setelah selesai, kita lanjut untuk menaruh partnya. Kita paskan dulu untuk posisinya. Setelah itu kita tempel. Oke. Setelah itu kita ambil part-partnya. Lanjut. Setelah itu kita paskan. Scale-nya kita menggunakan ukuran 1:1. Jadi kita menggunakan yang awal 1:2.
Setelah itu kita kasih dimensi seperti biasa. Kita per line-nya atau bergarisnya kita kasih dimensi. Ukurannya 5. Lanjut, untuk circle-nya kita menggunakan ukuran 75. Untuk lingkaran yang kedua kita menggunakan ukuran 5. Lanjut line-nya untuk line-nya atau garisnya kita menggunakan ukuran 100. Lanjut, ini garisnya 5 atau lingkarannya. Untuk lingkaran yang tengah kita menggunakan ukuran 5 juga. Baik, kita akan dimensi yang satunya yang atas. Kita menggunakan ukuran 20. Selanjutnya kita menggunakan ukuran 20. Dilanjut untuk ukurannya 50. Lanjut seperti biasa kita kasih garis atau kita menggunakan dimensi. Selesai. Selanjutnya kita kasih dimensi lagi. Ukurannya sama 20. Seperti biasa, lanjut dimensi. Ukurannya 20. Lanjut lagi ke dimensi. Lanjut. Setelah selesai kita dimensi lagi, ukurannya 20. Selesai. Setelah itu kita dimensi, ukurannya sama 20. Baik, selanjutnya kita akan membuat part listnya. Lanjut kepala gambarnya. Setelah itu kita ambil dulu partnya. Kita sesuaikan atau kita paskan terlebih dahulu.
Setelah itu kita menggunakan 1.1. Kita paskan terlebih dahulu. Selesai. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 1,5, 1 banding 1,5. Kita paskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke annotate, lalu kita kasih balon. Untuk ini yang pertama. Kita paskan part yang pertama. Lanjut part yang kedua, kita kasih balon juga. Part yang ketiga, ini kita itu yang part keempat, dan ini part kedua. Selesai. Selanjutnya kita kasih part list. Lanjut, oke. Kita paskan terlebih dahulu. Selesai. Selanjutnya kita edit untuk nama-namanya. Untuk yang pertama, kita ubah untuk yang pertama, ini namanya crank. Yang kedua kita ubah lagi namanya untuk namanya ini kita base frame. Selanjutnya yang ketiga kita ubah juga namanya menjadi connecting rod. Lanjut part yang terakhir, kita ubah namanya menjadi slider atau slider box. Selesai. Setelah itu kita oke. Selanjutnya untuk balon selesai, part list selesai. Jadi seperti itu untuk tugas saya.